Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Jameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk video kali ini kita akan langsung mulai untuk saham yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan melihat sektor perbankan ya, sektor finance ya. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat Bank Mandiri atau BMRI ya, di mana Bank Mandiri ini adalah satu-satunya bank besar yang dikerek ya pada bulan Juli ya. Nah, di mana kemarin ya BMRI mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Nah, penurunannya ini tertahan ya di supportnya ya, di support dari BMRI ya, yaitu di 5.450 dan hari ini Bank Mandiri berhasil rebound dari support tersebut ya. Nah, dapat kita lihat ya kemarin volume penurunan besar ya, dan hari ini mampu bertahan ya dengan volume yang cukup rata-rata saja ya. Jadi tugas Bank Mandiri besok yaitu untuk tetap menjaga support area ya di 5.450 yang juga merupakan moving average 20 dari BMRI ya. Nah, dapat kita lihat pergerakannya dari BMRI sendiri pun masih cukup bagus ya. Pergerakannya tetap masih membentuk higher high, ini higher low ya. Walaupun kemarin IHSG sempat turun mengerikan ya, minus 4% ya low-nya ya. Namun BMRI masih tetap bertahan di atas moving average 20-nya dan juga tidak membuat lower low sorry. Jadi segalanya masih pergerakan dari BMRI sendiri secara garis besar masih cukup uptrend ya. Nah, itu mah dari sisi yang positif ya. Ini negatifnya dapat kita lihat ya dari MACD-nya ya. Nah, MACD sendiri dalam 4 hari terakhir ya terlihat tekanan jual terus ya menekan pergerakan dari Bank Mandiri ya. Nah, puncaknya kemarin ya BMRI dihajar turun ya, cukup dalam ya, hampir 6% ya, 5-6% ya. Jadi untuk besok tetap perhatikan ya, karena besok akan keluar pengumuman GDP ya. Dan tugas BMRI tetap menjaga harus close di atas 5.450. Oke, saham berikutnya tetap dari sektor finance ya. Nah, kita akan melihat bank besar lainnya ya, yaitu BNI ya. Nah, ini BNI tampak beda ya daripada pergerakan dari Mandiri ya. Pergerakannya kalau selama Juli dia tetap membuat higher high dan higher low ya. Ini kebalikannya dengan BNI ya. Dia malah membentuk lower ya, lower. Nah, di sini dia membentuk ini higher high ya, dan kemudian ini membentuk lower high ya. Nah, ini lower high lagi. Nah, ketika dia uptrend, dia uptrendnya cukup terhenti di sini ya. Nah, ini terakhir lower high, dan dia kemudian membuat lower low di sini. Nah, di sini peralihan. Nah, ketika dia membuat lower low di sini, disinilah peralihan tren yang terjadi ya. Ini kan uptrend ya, kemudian dia beralih ya. Nah, beralih ke sideways ya. Nah, ini sideways dan kemudian sekarang ada peralihan lagi ya. Apalagi dengan pembentukan lower low lagi di sini berarti masuk ke dalam suatu tren yang downtrend ya. Trennya sudah memenuhi masuk syarat downtrend ya. Nah,
tinggal menunggu konfirmasinya ya, karena BNI masih stuck ya, close-nya masih berusaha keras ya, ditahan penurunannya ya. Nah ini untuk jangka pendek ya, ini support dari awal Juli ya sampai sekarang masih sama ya range-nya ya. Itu masih di 4.510 sampai 45 sampai 47 lah biar gampang ya. Nah ini hari ini close-nya naik lagi ya, walaupun volumenya masih cukup kurang meyakinkan ya. Dia close-nya 4.560. Nah, besok tugas dari BNI yaitu untuk tetap bisa bertahan di atas 4.500 ini ya. Nah, andai kata BBNI gagal bertahan ya, apalagi setelah keluarnya laporan GDP dan dia lanjut turun, nah ini akan memvalidasi bahwa memang BNI ini sudah masuk ke dalam downtrend ya, jangka pendek ya. Nah, ini dapat kita lihat juga nih, volume juga makin turun ya. Volume makin turun, dan kita lihat, nah ini dapat kita lihat, tekanan jual, nah di sini masih cukup oke ya. Habis itu tekanan jual lagi datang di sini. Nah, lebih besar lagi tekanannya ya. Nah, kemudian datang lagi tekanan. Nah, ini semakin lama semakin besar tekanan jual ya. Dan ini kurang bagus ya sebenarnya untuk BNI ya, untuk pergerakannya ke depan ya. Direkankan untuk mewaspadai ya, support area 4.500 ya. Oke, kita lihat sektor bank yang lainnya ya. Nah, kita melihat yang middle cap ya dari sektor bank ya. Yang sedang hot ya tahun ini ya, bulan Juni Juli ini ya. Nah, ini kita akan melihat BRIS, BRI Syariah ya. Nah, BRIS ini dapat kita lihat ya, minggu lalu BRIS dia breakout dari support sideways-nya ya di 515. Sideways dia break, kemudian dia naik ya, arah ya, hampir arah ya, namun gagal ya. Nah, dan kenaikannya terhenti di 615. Dan sekarang terlihat BRIS pullback ya, dan penurunannya ya tertahan di support 515 kembali. Dan hari ini berusaha rebound ya. Nah, namun coba kita lihat ya, volumenya masih kurang meyakinkan ya. Dan juga kenaikannya yang di akhir Juli ini ya, emang bila kita lihat dari MACD-nya terlihat akumulasinya cukup mini ya dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di sini. Jadi ini akumulasinya sangat kuat, dan ini di sini kurang bagus ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan hati-hati. Nah, yang baru memiliki di bagian atas ini ya, di atas resisten ini harus mulai harus waspada ya. Karena kenaikannya yang kali ini tidak terlalu kuat ya untuk akumulasi belinya ya. Beda dengan kenaikan sebelumnya. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah memiliki BRIS di bawah 500 ya mungkin agak lebih tenang ya untuk lebih santai untuk hold ya, karena pergerakan dari BRIS ini juga cukup volatile ya. Jadi rekan-rekan harus memperhatikan ya untuk besok harus memperhatikan level 515 ini ya, terutama setelah keluarnya berita GDP ya. Nanti gimana untuk IHSG kita? Oke, nah saham berikutnya kita akan melihat Merdeka Copper Gold atau MDK. Nah, ini saham dari sektor emas yang lagi booming ya, seiring dengan kenaikan harga emas yang cukup tinggi ya, hampir mencapai 2.000 ya dolar ya. Nah, ini MDK juga mendekati 2.000 juga, jadi hampir sama, mirip ya harganya ya. Nah, untuk MDK sendiri pun sudah rally ya, ketika dia break dari 1.555 ya. Dan terlihat mulai minggu akhir ini terlihat sudah mulai membentuk pola sideways ya, dengan support di 1.760 dan resisten di 1.965 ya. Nah, kemarin MDK terlihat testing support ya.
Dan hari ini dia false breakdown ya, jadi mantul lagi dan ditutup di atas supportnya 1760 ya. Jadi ke depan masih ada sedikit potensi untuk MDK untuk lanjut naik ya. Nah, namun perhatikan besok juga ya. Hari ini close di 1810. Jadi akan bagus ya untuk MDK jika bisa bertahan di atas 1800 ya. Nah, terutama supportnya di 1760 ini harus tetap dipertahankan ya. Nah, untuk volumenya sendiri masih kecil ya. Jadi masih potensi untuk naiknya tidak terlalu besar ya potensinya ya. Namun masih cukup oke ya selama MDKA bisa menjaga support di 1760. Nah, untuk MACD-nya sendiri, nah kita lihat masih walaupun hari ini naik ya, namun masih belum ada akumulasi beli ya. Terlihat tekanan jual masih terlihat di indikator MACD ini ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Dimana nanti rekan-rekan ya apabila tergabung nanti akan masuk dalam suatu grup dan channel Telegram ya. Dimana nanti salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya seperti ini ya. Lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya. Entry di level berapa, di harga berapa, dan juga cut loss di harga berapa, dan juga targetnya kemana ya. Dan target ini akan selalu kita update ya. Dan rekan-rekan juga boleh menanyakan untuk update-update-nya ya bila tertinggal ya. Oke. Dan juga nanti rekan-rekan ya juga bebas ya bertanya atau berkonsultasi tentang apapun ya tentang saham ya selama market buka ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang bisa teman-teman tanyakan ya di grup tersebut ya. Jadi ini akan sangat membantu untuk rekan-rekan yang masih baru memulai trading ya di bursa IHSG ini ya. Oke. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke. Kita masuk ke pembahasan saham berikutnya yaitu saham kita akan bahas saham INKP yaitu kita akan bahas sektor yang masuk sektor basic industri ya. Nah, INKP kita akan melihat bagaimana pergerakannya ya. Selama Juli terlihat ya, awal Juli dia terlihat naik ya. Kemudian sepanjang bulan Juli INKP terpantau ini bergerak sideways ya. Dengan resisten di 8075 dan support yang ada di 7250 ya. Nah, terlihat kemarin ya, terlihat ketika market turun, terlihat INKP tes area support lagi dan hari ini tampak mantul dan bahkan tutup berhasil breakout dari resisten sideways-nya di 8075. Nah, tuh tugas INKP yaitu untuk bertahan di atas 8075 ya. Dan apabila itu terjadi ya, maka INKP potensi untuk lanjut ya menguat ke resisten berikutnya yang ada di 862. Nah, dapat kita lihat resisten 8075 ini cukup kuat ya. Dapat terlihat percobaan sebelumnya gagal ya, false break ya. Dan ini percobaan lagi kali kedua ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, untuk volume sendiri 2 hari ini cukup lumayan ya. Setelah tampak konsolidasi dan ini turun, nah ini 2 hari ini tampak mulai naik ya. Walaupun pergerakannya terlihat sangat volatile ya, naik turun ya. Lebar sekali range dari INKP ini ya.
Dan juga bila kita lihat dari MACD-nya, tampak hari ini akumulasi belinya cukup kuat ya. Nah, sehingga harga berhasil break ya dari resisten 8075. Nah, besok kita akan tunggu ya kelanjutan dari kenaikan INKP ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat masih dari sektor basikin. Nah, ini kita akan lihat saham berikutnya yaitu Carun Pokpan Indonesia atau Cepin ya. Nah, Cepin juga sama ya, ini mulai Juli dia berkonsolidasi ya, dan pola konsolidasi dari Cepin yaitu membentuk pola descending triangle ya. Dan hari ini tampak di break ya, downtrend channel di break ya. Dan terlihat 2 hari ini pergerakan dari Cepin sangat volatile ya. Nah, ini volumenya pun juga besar ya. Di naik turun dengan range-nya sangat lebar ya. Nah, besok apabila Cepin bisa bertahan ya di atas downtrend channel ini ya, atau paling nggak minimal di atas 6125 ya. Ini Cepin ada potensi untuk lanjut menguat ya menuju ke resisten 6600 ya. Nah, dapat kita lihat juga ya di MACD-nya ya, terlihat di medio ini ya, terlihat akumulasi beli cukup lumayan kuat ya, kecuali 2 hari yang terlihat tekanan jual tinggi ya, apalagi kemarin ya. Nah, terlihat masih cukup oke ya untuk Cepin ya. Nah, saham berikutnya, nah kita akan melihat dari set basing juga ya, ini Krakatau Steel atau Kras ya. Nah, Kras ini juga sama trennya ya, sideways juga ya, jadi mengikuti semua ya ini ya. Ini Kras juga sideways ya, range-nya support ya di 350 dan resisten ada di 388 ya. Ini sempat ya, ini juga kali kedua ya. Ini kali kedua masih gagal ya, tes menguji resisten 388 ya, dan harga balik lagi ya. Dan kemarin sempat menguji support ya di 350. Nah, hari ini mencoba rebound kembali ya. Namun dapat kita lihat volumenya masih terlalu kecil ya. Jadi masih belum berhasil rebound terlalu kuat ya, masih reboundnya masih minim ya. Dan ini bila kita lihat ya dari MACD-nya ya. Nah, untuk kenaikannya dulu ya. Nah, ini kenaikan pertamanya ya yang tinggi ya. Dapat kita lihat ya nih. Nah, powernya akumulasi belinya lebih kuat dari kenaikan yang pertama ya di Maret akhir ya. Terlihat dia lebih tinggi ya, lebih kuat ya. Nah, ini lebih kuat. Nah, ini lebih kuat. Dan kenaikan yang kedua, kenaikan yang berikutnya ya, yang di bulan Juni. Oh, sorry, di bulan Juli ya. Nah, di Juli. Nah, terlihat akumulasi belinya lebih kecil daripada sebelumnya ya. Dan apalagi yang percobaan yang ini gagal ya ini ya. Muncul namun baru sehari besoknya udah langsung ditekan jual lagi ya. Dan testing support tekanan makin membesar. Nah, ini pergerakannya seperti ini ya. Makanya harus dicermati lagi untuk besok ya. Nah, jadi kelas besok harus minimal bertahan ya dari supportnya 350 ini ya. Nah, indikasinya sebenarnya terlihat kurang kurang oke ya kelihatan ya dari indikator masih dia kurang oke ya. Nah, kita akan coba cek lagi untuk besok ya. Oke, untuk pembahasannya cukup sekian. Nah, kita akan beralih membahas pergerakan IHSG ya. Oke.
Oke, kita akan mulai membahas dari pergerakan kemarin ya. Karena kemarin saya skip tidak membuat videonya ya. Ya, nah ini kemarin tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan ya. IHSG dibanting kembali ya. Dibanting dengan penurunan yang sangat menggetarkan jiwa ya. Itu sempat dalam setengah jam, 3,5 atau 40 menit ya, sempat minus 4% ya. Nah, berarti untuk kali kedua ya. Nah, seperti judul video yang hari Minggu ya, ini terjadi lagi ternyata ya. Setelah sebelumnya 15 atau 16 hari flat ya, dan itu sudah memunculkan tanda tanya ya di sini ya, ketika biasanya akhir bulan kita disuguhi dengan aksi window dressing yang cukup bagus ya, seperti di bulan-bulan sebelumnya ya. Nah ini seperti di bulan-bulan sebelumnya ini kan cukup bagus ya, kenaikannya cukup bagus. Dan untuk pertama kalinya ya setelah beberapa bulan kita menikmati aksi window dressing di akhir bulan ya. Nah di akhir Mei IHSG tampak lemes ya. Nah hal ini sudah tampak mencurigakan ya. Dan tidak ada candle naik untuk hari kedua. Jadi setelah naik besok langsung dibanting. Jadi untuk istilah bandarmologinya, jadi istilahnya big money hanya mengangkat atau markup, kemudian dia menjual lagi. Jadi istilahnya seperti markup dan kemudian jual. Jadi sepanjang 3 minggu di bulan Juli tampak big money banyak keluar dari market ya. Dan biasanya setelah keluar ya di fase ini, barang yang hendak dijual sudah selesai ya, sisa barang akan dibuang ya, akan dibuang. Nah contohnya seperti ini ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung keluar pentungan besar ya, guyuran bus gitu ya. Dan hari ini rebound ya, bertepatan karena Dow Jones sendiri pun ikut naik ya. Jadi mau nggak mau kondisi tampak big money menenangkan para retail ya dengan meribonkan IHSG ya. Dan akhirnya IHSG pada hari ini berhasil masuk lagi ya ke mendekati moving average 20-nya. Namun kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kejadian yang pada hari Senin kemarin itu harusnya ada kelanjutannya. Tidak mungkin big money hanya keluar, setelah itu dia akan menaikkan kembali ya. Melihat sebelumnya di mana sudah terjadi distribusi jual besar-besaran ya selama 3 minggu, big money keluar dari market ya, terutama di saham-saham blue chip ya. Nah, kita akan melihat garisnya ya yang sudah saya buat ini. Nah, di mana memang IHSG ini mas sudah keluar ya dari uptrendnya ya di pertengahan Juli ya. Nah, ini pertengahan Juli di mulai candle ini ya. Ini IHSG sudah keluar dari uptrendnya. Di pertengahan Juli ini sudah keluar ya. Dan jadi selama sisa ini ya di minggu ketiga keempat IHSG hanya bergerak sideways ya. Dengan range-nya 5022 sampai 5139 ya, dengan high yang sempat 5162. Nah, yang terpenting bukan itu ya. Yang terpenting bahwa hari Senin kemarin ini ya mulai muncul tanda ketidakberesan di IHSG ya, karena muncul candle lower low ya. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, setelah sebelumnya dapat kita lihat ya tidak ada lower low ya. Nah, ini hampir tidak dapat kita lihat, ini ada candle lower low. Nah, ini. Nah, ketika di sini pun mulai melandai pun ini juga masih belum lower low ya. Ini belum lower low. Nah, baru Agustus ini muncul candle lower low pertama kali ya. Setelah IHSG mulai naik di akhir Maret ya. Jadi ini pertama kali IHSG muncul candle lower low ya. Nah, dapat kita lihat juga ya, pembentukan higher high-nya pun semakin lama semakin istilahnya nggak ada ya, atau bantet lebih istilahnya ya. Nah, ini
Dengan pembentukan lower low ini akan memunculkan tanda tanya ya. Nah, walaupun big money mulai berusaha menenangkan ya dengan meribonkan IHSG, namun tidak bisa memungkiri bahwa ke depan ada chance untuk IHSG untuk turun ya, karena emang ketika market sudah susah diajak naik, sudah seperti bulan Juli kemarin ketika marketnya sudah diajak naik, yang berikutnya terjadi ke depan itu mudah sekali ditebak ya. Akan dia sideways dulu, setelah itu beralih ke downtrend, baru dia akan memulai fase uptrend yang baru lagi. Jadi memang harus turun dulu sebelum dia memulai fase yang baru lagi. Jadi bila itu juga dan hal ini pun bertepatan dengan pengumuman dari GDP besok Rabu sore ya jam 3 ya. Jadi marketnya kelihatannya sudah tutup dulu ya. Nah, ini setelah yang kalah baiknya kita akan menunggu laporan GDP itu keluar, baru kita akan memutuskan ke depan bagaimana positioning kita ya. Atau untuk sekarang alangkah lebih baiknya untuk membatasi ya, apalagi untuk posisi swing and hold itu agak sedikit rawan ya sebelum kita mengetahui arah market ya yang jelas ya. Nah, jelasnya nanti setelah GDP keluar, nah kita akan melihat arah market lebih jelas nanti ya. Akankah turun atau naik lagi ya. Nah, oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.